Dan mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, tentunya kita semua sangat bersyukur sekali karena kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali bersua di pagi yang indah ini. Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik sekali karena ini terkait pajak kendaraan bermotor, dan karena kita rasa semua orang memiliki kendaraan bermotor ya, dan ini penting sekali informasi diketahui oleh seluruh masyarakat kita. Dan tentunya seperti biasa, bagi Anda yang ingin berkontribusi bersama kami di program Inspirasi Pagi kita pada hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon kita di 0811 5012 304. Dan untuk Anda juga yang ingin menyaksikan siaran ini secara live, Anda bisa menyaksikan di live Facebook kami, dan ada siaran tunda kami nanti di YouTube kita di LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Baik, rekan dengar, langsung saja kita sudah tidak sabar lagi untuk membahas tentang kendaraan pajak bermotor ini. Mungkin sebagai pengantar dulu, apakah dari Bu Dewi atau dari Pak Adimas? Panggilannya Pak Adimas atau gimana Pak? Ada panggilan Dimas. Kesayangan mungkin? Pak Dimas, Dimas ya? Baik, silakan Ibu Dewi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan mensosialisasikan mengenai penghapusan data kendaraan bermotor dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Mungkin untuk ketentuannya nanti akan dijelaskan oleh pihak dari Samsat UPPD Plehari. Mengenai penegakan hukumnya nanti akan dijelaskan oleh saya. Oke. Silakan Pak Dimas. Baik. Silakan Pak Dimas. Oke, terima kasih Ibu dan rekan dengar Tuntung Pandang FM 102,3 FM. Pertama-tama mungkin kita perlu sampaikan apa itu Samsat, Bu. Betul. Samsat itu merupakan singkatan yang kepanjangannya ialah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Jadi Samsat saya baru tahu juga loh Pak hari gitu. ini. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Manunggal Satu Atap. Iya. Baik. Apa saja pelayanan yang diberikan di Samsat ini, Pak? Jadi di Samsat itu ada 3 instansi. Yang pertama kepolisian, yang dalam hal ini diwakili oleh Kanit Regiden yang ada di samping saya, Ibu Dewi pimpinannya. Yang kedua dari Bakuda. Bakuda itu ada UPT di Samsat yang namanya UPPD, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Itu kepalanya Bapak Farhani. Ya, jadi itu merupakan dari UPT Bakuda. Yang ketiga Jasara Harja terkait dengan asuransi. Ya, jadi memang dari masing-masing 3 instansi itu mempunyai kewenangan masing-masing. Dan Samsat ini di bawah pengawasan dari pemerintah provinsi, Pak ya? Ya, untuk pajaknya. Tapi untuk identifikasi registrasi terkait STNK dan plat itu kewenangan dari kepolisian. Dan juga untuk asuransi itu kewenangan dari Jasara Harja. Jadi semua berkolaborasi Ibu di sini. Harus bekerja Jadi seru sama. dong kantornya ya. Seru. Soalnya tergabung dari beberapa. Ternyata kita bertiga ya Pak. Iya, harus dengan Pak Jasara Harja. Gitu. Karena biasanya namanya sering didengar ya masyarakat Samsat. Jadi mengira Samsat ini sebagai dinaskah ataukah perangkat daerah mandiri kah? Jadi masyarakat juga agak bingung juga di bawah naungan siapa gitu. Dikira cuma satu kantor ya, kantor Samsat gitu. Punya provinsi, taunya gitu aja. Kantor Samsat ini punya provinsi loh. Wah, ternyata di dalamnya ada 3 unit pelayanan ya. Ada kepolisian, ada Bakauda, dan juga ada Jasara Harja yang mengurusnya terkait asuransi. Baik, Bapak mungkin tupoksinya di sana nih apa aja Pak di Samsat ini yang mungkin bisa menyentuh langsung kepada masyarakat kita terkait pelayanan-pelayanan yang ada di sana. Baik, terima kasih Bu. Mungkin terkait dengan kewenangan kami dulu, terkait dengan pajak. Memang untuk pajak kami melayani ada masing-masing. Yang pertama untuk pajak tahunan, itu dan juga 5 tahunan dengan dibantu oleh pihak kepolisian untuk identifikasi registrasinya. Jadi fasilitas yang kami ada di Samsat hari ini, yang pertama di Samsat Induk itu bisa melayani pajak tahunan dan 5 tahunan. Yang kedua di Samsat Keliling, kami juga menyediakan Samsat Keliling, ada 2 unit Bu, 2 unit, dan tiap hari mereka beroperasi. Untuk hari Senin itu ada di Kurau, Kecamatan Kurau, dan di Terminal Pasar Tanah Abang, Terminal Tanah Abang. Yang kedua itu hari Selasa ada di Simpang 3 Bentok, dan juga di
di Bendungan Damit. Damit. Ya, Damit. Yang di hari Rabunya ada di Batu Ampar dan juga di Pasar Bati-Bati. Yang ke hari Kamis ada di Jorong, Pasar Jorong dan juga di Simpang 3 Saranghalang. Dan hari Jumat itu ada di Datu Daim dan Pasar Lawas. Dan hari Jumat juga ini kalau memang ada undangan manunggal kami siap hadir. Walaupun memang kadangkala karena jam tutupnya jam 11 kami hanya bisa mencakup yang dekat-dekat manunggalnya karena agak jauh nanti takutnya pelayanan tidak optimal. Yang ketiga mungkin kami juga ada di Samsat Bantu Kintab, Bu. Iya. Samsat Bantu Kintab ya. Iya. Baik, jadi setiap hari untuk Samsat keliling ini ada titik-titik tertentu untuk memberikan pelayanan. Nah, mungkin Bapak ke depannya kami berharap dari Samsat nanti bisa berkolaborasi dengan kami di Radio Tuntung Pandang untuk bisa mensosialisasikan jadwal Samsat keliling ini. Karena kita banyak sekali Pak, kadang-kadang mendengar masukan dari masyarakat ya, terutama di media sosial Pak. Nah, kadang ada yang nanya, Samsat keliling itu di manalah hari ini? Nah, kadang kita tidak bisa memberikan informasi karena kita tidak tahu untuk jadwal. Jadi mungkin ke depannya dari Samsat bisa memberikan jadwal ini kepada kami sehingga kita bisa membantu untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat. Siap, terima kasih Bu. Baik, apalagi sekarang terkait pajak kendaraan bermotor yang katanya Pak ya, ini sudah ada mulai penertiban. Dalam jangka 2 tahun tidak dibayar pajak tersebut maka dihapus dari sistem. Nah, ini juga sangat menarik sekali untuk kita sampaikan agar masyarakat kita ini jangan sampai terlena, kadang lupa bayar pajak gitu ya. Baik, lanjut Pak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Bu Kanit. Yang mungkin yang ulun sampaikan, yang pertama sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 74 yang memang menerangkan bahwa jika mungkin kita bahasa awamnya aja lah, kalau bahasa hukum kadang-kadang ulun juga agak susah dipahami. Kalau bahasa awamnya jika SNK atau plat Bapak Ibu rekan pendengar Tuntung Pandang FM ini mati atau habis masa lakunya ditambah 2 tahun tidak bayar pajak, itu akan dihapuskan dalam sistem dan otomatis itu akan menjadi kendaraan yang tidak terdaftar lagi di dalam sistem. Dan memang ada tahapannya terkait dengan akan dihapuskannya data kendaraan itu. Yang pertama mungkin ya tadi masa laku habis plus 2 tahun tidak bayar pajak. Yang kedua nanti akan kami beri surat peringatan sampai 3 kali baru akan dihapuskan. Tapi memang mungkin diharapkan para pemilik kendaraan itu balik nama karena yang akan dikirim suratnya itu sesuai dengan STNK atau pajak. Jika sudah dijual identitasnya, jika sudah dijual belikan, otomatis surat itu tidak akan sampai yang pembelinya, tapi tetap dekat penjualnya. Kalau sebelum balik karena nama. kendaraannya terdaftar atas nama penjualnya, Pak Iya, ya. gitu. Baik. Nah tadi ada sedikit yang mungkin ulun sendiri mungkin perlu penjelasan dari Bapak tadi itu ya. Setelah plat itu mati atau memang 2 tahun jangka pajak, Pak. Jadi kita tahu ya Pak, kalau pajak 5 tahunan setelah 5 tahun plat kan 5 tahun ya biasanya. Tetapi kita harus ganti dan kita bayar setiap tahun kan ada pajak tahunan. Nah, itu perlu ditegaskan lagi Pak. Apakah 2 tahun pajak tahunan ini atau setelah mati 2 tahun pajak 5 tahunan ditambah dengan 2 tahun tidak dibayar seperti itu. Nah, itu yang kita harus diluruskan. Jadi mengenai penghapusan data kendaraan ramor di sini Ibu, ketika pemilik kendaraan atas nama kendaraan A contohnya. Jadi kendaraan A ini harusnya tahun ini untuk melakukan registrasi identifikasi selama 5 tahun. Berarti dia ganti plat gitu ya? Ya, ganti plat. Kalau bahasa kita bahasanya ganti plat. Ganti plat. Ya kan? Iya. Jadi ketika sudah habis 5 tahun, ternyata kita lupa untuk melakukan pembayaran pajak. Berlarut-larut ditambah 2 tahun dari 5 tahun sudah mati, ya Bu, maka akan diberitahu oleh pihak Samsat bahwa kendaraan tersebut sudah mati 5 tahun ditambah 2 tahun. Oh, seperti itu. Itu pada bulan pertama. Tapi itu akan ditujukan kepada alamat yang tertera pada STNK. Jadi misalnya ibu jual kendaraan sama saya beli nih, ternyata saya lupa buat balik nama. Balik nama dalam artian balik nama di STNK, di BPKB, otomatis lupa bayar pajaknya juga, Bu ya. Benar. Identifikasi atau identitas dari kendaraan tersebut atas nama ibu. Iya. Jadi
ketika ada pemberitahuan dari pihak Samsat mengenai kegagalan atau tertundanya pembayaran pajak itu yang 5 tahun ditambah 2 tahun. Jadi masyarakat jangan salah ya Bu ya. Takutnya dikira 2 tahun nggak bayar terus langsung dihapuskan nih sama pihak Samsat. Yang selama ini saya dengar dari masyarakat seperti itu Iya, Ibu. Jadi dalam pajak tahunan ini ya. Jadi kalau dalam 2 tahun kita nggak bayar pajak udah dihapuskan seperti itu. Nah jadi rekan dengar mungkin ini suatu pencerahan yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua. Bahwa ternyata setelah 5 tahun plat mati baru ditambah 2 tahun lagi tidak dibayar, baru akan dilakukan penghapusan seperti itu. Tapi diberitahu dulu. Diberitahu dulu kepada pemilik kendaraan. Jadi nanti kita lanjutkan kembali Bu, diberitahu kepada Ibu nih. Ternyata Ibu menyampaikan, tidak, saya sudah jual kendaraannya begini. Tapi Ibu melakukan konfirmasi ke pihak Samsat. Sehingga pihak Samsat akan memberitahu bahwa data yang terdaftar dalam ERI di pusat itu adalah ibu pemiliknya. Jadi ibu harus bertanggung jawab penuh atas kendaraan tersebut. Oh, seperti Begitu. itu. Nah, jadi jangan sembarangan juga jual-jual kendaraan ya. Iya, kalau nggak balik nama, ntar ketiban apesnya aja. Kendaraannya bukan punya kita lagi, tetapi kita yang harus bertanggung jawab. Jadi jangan heran nanti bulan berikutnya kan tidak dibayar nih Bu. Bulan berikutnya diberitahu lagi dikirim ke alamat Ibu. Itu akan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ketika bulan ketiga ternyata tidak dikonfirmasi, diberi jangka sebulan lagi nih dari bulan ketiga tidak dikonfirmasi oleh pemilik kendaraan yang ada di identitas tersebut, maka akan dihapuskan data kendaraan tersebut dan tidak dapat didaftarkan kembali. Begitu. Nah, solusinya seperti apa itu Pak Dimas? Kan bisa jadi saya jual kendaraan ya, kemudian saya nggak tahu lagi nih yang beli kendaraan saya ini udah di mana orangnya gitu, kemudian nggak ada kontaknya lagi seperti itu. Tapi tagihannya, pemberitahuannya tetap masuk ke saya gitu. Nah, gimana solusinya? Saya konfirmasi ke pihak Samsat bahwa kendaraan itu sudah saya jual. Kemudian bagaimana tuh selanjutnya? Ya, mungkin dikonfirmasi ke kami, ke Samsat. Jadi nanti akan ada pemblokiran. Kita blokir datanya bahwa itu sudah dijual ataupun hal lainnya. Nah, setelah itu mau nggak mau, jika nanti pemilik kendaraan yang membeli itu harus balik nama. Jadi otomatis sudah harus balik nama ke pemilik atau pembelinya. Ya, jadi nanti baru ketahuan siapa yang beli ketika yang beli kendaraan mau bayar pajak ternyata nggak bisa, baru ketahuan. Tapi itu nanti dikonfirmasi Pak ya. Bisa dikonfirmasi ya, misalnya kayak tadi Bu Dewi saya jual kendaraan ke Bu Dewi, kemudian saya akan yang dapat teguran. Nah, otomatis karena saya nggak tahu lagi nih keberadaan Bu Dewi di mana gitu kan, Ibu konfirmasi ke pihak Samsat. Saya konfirmasi ke pihak Samsat, kemudian diblokirlah data kendaraan tersebut. Nah, nanti ketika Bu Dewi mau bayar pajak ternyata nggak bisa, dia kan lapor ke Samsat ya, saya mau bayar pajak nih, kok nggak bisa, kok saya blokir gitu kan. Nah, baru dikonfirmasi nanti ya. Seperti itu. Suratnya harus balik nama ke beliau. Nah, apakah ada sanksi nih Pak kalau kasusnya seperti itu? Kalau sanksi mungkin nggak ada, tapi memang keterlambatan membayar pajak pun ada denda Bu. Ada denda. Nah, itu sanksinya. Oh, seperti itu dendanya ya. Nah, oke, jadi terang benderang nih hari ini bahwa ternyata untuk penghapusan 2 tahun tidak dibayar itu ternyata setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Dan dalam artian 5 tahun itu juga nggak dibayar Bu ya. Iya. Artinya kalau 5 tahun dibayar aja, kemudian aman-aman aja, ganti plat, kemudian dia nggak bayar selama 2 tahun setelah ganti plat, itu masih belum dilakukan pemblokiran. Masih belum Ibu. 5 tahun berikutnya baru. 5 tahun berikutnya. Kalau dalam 5 tahun berturut-turut tidak dilakukan pembayaran. Benar sekali. Oke, luar biasa sekali. Ini kan jenjang waktunya panjang sekali ya Pak ya untuk pemberitahuannya. Makanya diharapkan pada masyarakat seharusnya lebih tertib lagi. Karena kan sudah benar-benar renggang ini kan Bu, udah 5 tahun gak bayar pajak, ditambah 2 tahun, diberitahu lagi 3 bulan berturut-turut ya kan Ibu. Jadi kalau untuk protes kayaknya kita semua harus memaklumi ya Pak. Betul itu. Sekali. Jadi tipsnya jangan beli kendaraan yang mati gitu aja. Benar Bapak. Ya, itu juga salah satu banyak fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Kadangkala kita beli kendaraan ya murmer, cari yang murah, namun ternyata surat-suratnya tidak lengkap atau justru surat-suratnya lengkap tetapi pajaknya tidak dibayar. Nah, untuk kasus seperti itu nih Pak, apakah ada keringanan nih bagi si pembeli kendaraan dengan pajak yang mati Pak? Misalnya saya beli kendaraan, pajaknya ini tidak dibayar, udah mati berapa lama oleh si pemilik. Kemudian saya
sangat baik hati gitu kan, dengan niat Mau baik membayar. hati, mau membayar walaupun kendaraan itu istilahnya kendaraan murmer, tetapi saya adalah warga negara yang tertib pajak dan tertib administrasi. Nah, mungkin saya ingin membayar. Apakah ada solusi nih dari Samsat karena kebaikan hati saya yang mau bayar, kemudian ada diskon gitu, Pak? Gimana tuh? Mohon maaf sebelumnya karena memang ini udah aturan. Heeh. Jadi memang untuk pajak yang dibayarkan jika telat ada Tetap sanksi sesuai ketentuan, Pak konsekuensinya, ya. iya. Walaupun istilahnya bukan kesalahan saya itu, Iya. tapi saya justru ingin memperbaiki kesalahan, tetap itu sesuai dengan ketentuan Ya, perundang-undangan. kecuali ada kemurahan dari gubernur terkait dengan pemutihan itu beda. Nah, itu tips and triknya ya Pak, tips and triknya. Tapi nunggu pemutihannya lama kali Pak ya. Sempat ketilang polisi ntar nih ketika Nah, pas itu kena razia. resikonya ya, Itu Bu, yang ya. kita ini kan, betul. Nah, oke deh, luar biasa. Nah, Tapi Kalau kalau saran dari saya sih Bu ya, sebaiknya ketika kita membeli kendaraan tersebut segera dibalik nama, ya karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ternyata sebelumnya pemilik kendaraan sebelumnya ini melakukan tindak pidana atau bagaimana. Betul. Ternyata kendaraan itu habis nabrak di mana, atau ternyata kendaraan tersebut habis digadaikan ke leasing atau bagaimana. Ya, kan kita nggak tahu sehingga kan status Ibu. kendaraannya ini tidak Nah, jelas. ternyata dari pihak leasing kan sekarang banyak kejadian ya Pak, melaporkan kepada polisi mencari, ketangkapnya di kita kan, Iya. padahal kita taunya kita belinya beli. sah seperti itu. Betul. Jadi kalau saya sarankan untuk dibalik nama dan dibayarkan pajaknya. Dibayarkan pajak. Ternyata karena kalau sudah terjadi penghapusan kendaraan seperti ini, harga dari kendaraan tersebut tidak ada, Ibu. Dan kita mau registrasi kembali pun tidak bisa. Oh, Seperti itu. Jadi walaupun protes ke Samsat nih, Pak saya kan mau bayar pajak, saya mau bayar kewajiban saya. Oh kita nggak bisa karena sudah terhapus duluan dari kendaraan tersebut. Seperti itu. Sudah ada yang bergabung? Nah, ini saking menariknya pembicaraan kita pagi ini, baru berjalan 15 menit sudah ada yang menelpon. Baik, kita sapa dulu untuk pendengar kita yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat pagi. Pagi, Baik, dengan siapa di mana, Bapak? Haryanto, Bu Margareta. Pak Haryanto, apa kabar, Pak? Pagi Mas Iwan. Sorry, Baik. lagi. Mancing. Baik, kabar baik, Bu Kabar Reta. baik, alhamdulillah. Baik. Selamat pagi, Mbak Dewi. Jumpa lagi, Mbak. Jumpa Mas Dimas lagi. yang dari Samsat. Bisa Kan Pak Har kemarin ya? udah, Gitu ya? Udah, iya kan kemarin udah yang itu. Jadi sangat menarik pembicaraan kita pagi ini, Bu Margareta ya. Terkait dengan pelayanan Samsat Leha hari ini. Pertama saya mau tanyakan ini masalah gimana kalau STNK itu hilang. Kalau saya tanya dengan Mas Iwan pasti ganti kunci Pak, itu aja simpel sih dia jawabnya. Yang kedua terkait dengan misalnya nih udah di close ya, ditutup data identitas mobil itu atau sepeda motor itu, taruhlah sudah tidak ada lagi di datanya di Samsat. Misalnya ketangkep ada operasi, terus apakah itu disita negara barang itu atau gimana itu? Nah, jadi itu aja Pak Margareta masih ya. Baik, terima kasih Pak Har. Oke, udah hilang. Nah, tadi terkait yang pertama STNK hilang Pak ya. Kalau kata Mas Iwan ganti kunci, tapi kalau kata saya enggak Pak. Kalau STNK hilang, biasanya kita di radio bikinkan surat keterangan hilang, pengumuman itu. Jadi bukan ganti kunci Mas Iwan ya. Pak Har bisa aja. Iya bisa aja. Nah kemudian yang kedua tadi ketika kendaraan itu statusnya sudah di dalam penghapusan, kemudian ketika ada razia kendaraan itu tertangkap, ternyata identitasnya sudah dihapuskan di sistem, apakah dia akan disita oleh negara? Seperti itu pertanyaannya. Silakan. Siap, terima kasih Bu. Mungkin nanti yang lebih mengetahui Bu Dewi ya. kepolisian. Tapi mungkin sedikit sampaikan aja. Terkait mungkin ganti STNK itu yang hilang itu ada syaratnya memang. Yang pertama siaran radio. Yang kedua surat kehilangan dari kepolisian. Yang ketiga fotokopi BPKB, KTP, dan juga pajak yang kalau memang ada. Kalau nggak ada ya cukup itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya mungkin Ibu Kanit.
Aha. terkait dengan kewenangannya. Nah, ini dilema ketika STNK hilang biasanya nih, Bu ya. Ketika mereka mau minta surat untuk pengumuman di radio, ternyata mereka sendiri nggak hafal nomor rangka mesin dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini juga bisa dihimbau kepada masyarakat, nggak ada salahnya untuk menyimpan fotokopi STNK, Pak ya. Benar sekali. Jadi STNK itu difotokopi, kemudian fotokopinya disimpan. Seperti itu, sehingga ketika dia hilang kita masih punya arsip. Nah, gimana dengan masyarakat yang biasanya yang aslinya yang disimpan, Pak, fotokopinya yang dibawa kemana-mana, saking sayangnya sama STNK yang asli. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Nah, mungkin nanti ini juga ada penjelasan juga dari Bu Dewi ya, ketika ada operasi, ketika kita memperlihatkan fotokopi STNK gitu gimana nanti ini. Mungkin silakan Bu Dewi langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Bu. Kami himbau kembali kepada masyarakat bahwa ketika kita menggunakan jalanan umum ya, milik negara ya Ibu ya, di sana kita harus memiliki yang pertama surat izin mengemudi, di mana bahwa kita pantas dan layak untuk mengendarai kendaraan tersebut. Betul. Yang kedua kita harus punya dong identitas kendaraannya. Ibarat kita pakai baju kan kita tahu nih merek apa bajunya. Betul. Nah, kita harus tahu nih kendaraan kita nih apa, atas nama siapa, identitas mengenai kendaraan tersebut, ya kan Bu. Yang ketiga baru kepemilikan kendaraan tersebut. Jadi ketika adanya operasi atau kegiatan di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun gabungan dari instansi samping, diharapkan kepada masyarakat untuk membawa di mana disebut ada surat izin mengemudi serta surat tanda nomor kendaraannya. Dan ini harus asli Ibu. Harus asli. Iya. Jadi nggak boleh bawa fotokopian Nggak boleh ya. bawa fotokopian. Jadi saking sayangnya sama STNK yang asli kalau hilang, jadi disimpan fotokopinya Biar aja matching yang sama dibawa. BPKB ya. New terus ya. Iya terus, betul. Oke. Sedangkan untuk hilang, jika ada masyarakat yang STNK-nya hilang, itu bisa datang ke Samsat ya Pak ya. Di sana ada persyaratan lengkap dan telitinya. Jika ada hambatan, kita pasti menerima saran dan masukan dari masyarakat. Kita pasti akan mencari garis tengah bagaimana enaknya, bagaimana nyamannya, dan bagaimana amannya. Benar ya Pak ya? Seperti itu. Oke. Jadi kita tidak akan mempersulit masyarakat lah Pak, yang sudah mau tertib dalam peraturan ataupun dalam pengen melakukan kelengkapan identitas seperti itu. Terus yang kedua untuk Sita. Nah, Apakah disita oleh negara ketika kendaraan tersebut sudah tidak tercatat lagi, tapi masih digunakan terus kena razia Iya, gitu? iya. Oke, kita tahan dulu Bu ya. Tahan dulu Bu ya, udah ada yang nggak sabar nih. Iya. Baik, halo, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga, selamat sehat, semuanya sehat baik Mas Alhamdulillah. Iwan sama Bapak Oke, Ibu siap. juga. Alhamdulillah sehat Bu Arma. Bu Arma sehat? Iya sehat, semangat terus. Semangat terus Bu ya. Oke. Ya, iyalah. Udah bayar pajak kendaraan Bu? Wah nggak bisa telat, kalau telat sedikit. Alhamdulillah. Nanti ada hadiah dari Nah, Pak Dimas iya, nih buat ada yang reward bayar sendiri pajak. dari Diwadi. Pokoknya nggak bisa, karena kalau itu kan apalagi kalau ada pemutihan itu kan dia kita tanya dulu sama anak. Oh iya, nggak bisa telat Bu ya. Oke. Kita kan punya ya. anak juga tuh. Baik, Bu Arma mungkin yang ingin ditanyakan pada Silakan. pagi hari ini silahkan. Yang ditanyakan nih Bunda lah, memang kita kan nuker Honda nih, nuker kendaraan tuh lah. Kalau mobil belum tentu lagi. Amin. Jadi mudah-mudahan bisa. kendaraan. Tapi kan pamannya kita kan beli sama orang tuh, tapi orang yang nggak ada kalau kita mau, tapi kan kita sudah lunas, sudah beres gitu kan, sudah beberapa tahun. Terus mau balik nama, tapi orang yang nggak tahu lagi di mana tempatnya, apakah kita harus menemui apa dengan waktu balik nama tuh dengan orang yang punya kendaraan gitu loh. Apa kita sendiri bisa melakukan gitu yang menjelaskan kendaraan tuh beres gitu loh. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Oke. Cuma itu aja umpamanya kan orangnya nggak ada, sudah jaga di mana dia gitu kan, nggak tahu. Oh iya, oke Ibu. Ini Terima kasih kejadian. banyak Mbak Eta. Oke, terima kasih kembali Bu Arma. Salam Sehat sehat semua selalu. ya, yang ada di Alhamdulillah. sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait proses balik nama, di mana pemilik asalnya yang nggak ada lagi. Nah, ternyata seperti itu. Baik, dilanjut Bu Dewi terkait Sita tadi dulu kita luruskan. terkait cita tadi ya Ibu ya. Jadi semua kendaraan baik roda 2, roda 4, roda 6 yang melintasi jalan milik negara itu harus keabsahan mengenai identitas kendaraan tersebut harus jelas Ibu. Jadi ketika identitas kendaraan tersebut tidak jelas, maka kita dari pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum. Dalam artian salah satunya
melakukan sita seperti itu. Jadi ketika nanti kendaraan tersebut sudah dihapuskan data ranmornya dan ternyata tidak bisa kembali didaftarkan, mohon maaf kendaraannya akan kita sita jika melintas di jalan raya seperti itu. Dan statusnya jadi milik negara, Bu ya? Iya Bu, jadi barang bukti milik negara ya Pak ya, barang bukti milik negara. Seperti itu. Jadi kendaraannya bisanya cuma dipakai dari rumah ke warung mungkin ya Pak ya, atau balik ke rumah lagi seperti itu. Tapi sejauh ini untuk untuk kendaraan tersebut bisa bergerak di jalan raya, memang keabsahan identitasnya itu harus dipastikan Ibu. Dan ketika sudah dilakukan sita, maka si pemilik sudah tidak bisa lagi untuk menggunakannya ya, Benar, karena dia Ibu. akan diamankan Benar sekali. di kepolisian. Nah, Pak Har mungkin cukup jelas ya jawabannya dari narasumber kita pagi hari ini. Untuk STNK hilang, nanti silahkan untuk bisa mengurus duplikat dari STNK tersebut ke kantor Samsat dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk kendaraan yang sudah tidak tercatat lagi di dalam sistem, kemudian ketika dia terkena razia operasi tertib lalu lintas, ya dia akan disita menjadi barang bukti milik negara. Seperti itu garis besar yang bisa saya tarik dari penjelasan narasumber kita pagi hari ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Balik nama, apakah harus dengan pemilik asalnya atau kita bisa balik nama sendiri gitu? Gimana nih, Bu Dewi apa Pak Dimas yang Silakan, jawab duluan? Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Dan mungkin sekalian ini pertanyaan, mungkin sekalian. Kalau mengisi, kebanyakan biasanya kan untuk KTP-nya udah milik orang yang lama ya. Jadi apakah menyertakan KTP yang lama ini orangnya sulit dicari, goib lah orangnya ya. Jadi apakah bisa KTP sendiri atau bagaimana solusinya juga? Sekaligus untuk ngisinya. Ini untuk balik nama mungkin yang pertama tidak perlu. Oh, tidak kita perlu Pak ya? membawa Orang. pemilik Tidak perlu asalnya. pemilik asalnya. Ya, karena memang cukup kwitansi jual beli. Oh, seperti itu. Itu dasarnya untuk balik nama. Dan juga persyaratan lainnya nanti bisa datang ke Samsat Pelehari untuk lebih jelasnya. Nanti kita bantu. Oke. Itu yang harus yang banyak dilupakan oleh masyarakat itu ya kwitansi jual belinya ya. Iya. Pak. Iya. Kadang ada yang berpandir, Bu Ai ini lawan keluarga aja, jadi ulun transfer aja duitnya Nggak kayak pakai gitu kan. kwitansi. Nggak pakai kwitansi Bu. Padahal Sistem kan kekeluargaan itu aja bisa. Nah, belinya. jangan pernah melakukan jual beli hanya di atas tangan. Betul, gitu ya. tanpa ada bukti jual Benar. belinya ya. Bahkan untuk lebih sahnya kemungkinan bisa dibuatkan akta jual beli yang lebih sah di notaris seperti itu ya. Siapa tahu harga mobil yang dijual Rubicon gitu kan Bu, iya kan? Jadi harus pakai akta jual beli yang harganya udah miliaran gitu ya. Oke, betul sekali. Jadi kalau sekecil apapun proses jual beli, kalau itu berkaitan dengan sebuah aset, harusnya ada kwitansi jual belinya. Benar. Ya, supaya itu akan memudahkan kita dalam pembuktian ketika suatu saat kita harus berurusan dengan hukum, Pak ya. Baik. Nah, kemudian tidak perlu membawa pemilik asalnya. Bagaimana dengan identitas si pemilik asal, Pak? Apakah juga nanti dilampirkan KTP-nya si pemilik kendaraan asalnya untuk Dilampirkan, kita balik Ibu. Dilampirkan, Ibu. Karena kan nanti kan ada perubahan identitas ya dalam situ. Jadi kita harus memastikan bahwa memang benar pemilik asal ini yang ada tertera di kwitansi memang benar memiliki bahwa misalnya tanda penduduk negara Indonesia, KTP begitu loh Bu. Takutnya malah nama yang sesuai di kwitansi dengan yang di surat kendaraan bermotor itu berbeda gitu loh. Jadi itu salah satu Untuk bukti cocokologi untuk, ya, Bu, ya. mencocokkan Iya, bener nggak mencocokkan ini identitas. gitu. Karena netizen sekarang kan suka ilmu cocokologi Pak ya. Jadi saya ikut-ikutan terbiasa dengan bahasa netizen ini. Jadi benar bahwa itu untuk mensinkronkan ya, data-data yang ada. Apakah benar kendaraan ini milik yang menjual? Siapa tahu ini juga kendaraan yang sudah tangan kedua menjual ya, Benar, sehingga Ibu. kesulitan bagi kita untuk melakukan proses balik nama. Seperti itu. Baik Bu Arma, jawabannya sudah jelas ya Bu Arma. Jadi kalau mau balik nama, Bu Arma datang aja ke Samsat, bawa KTP yang punya kendaraan asal, kemudian bawa kwitansi jual belinya. Nanti di sana dibantu sama Pak Dimas ya. Benar Untuk sekali. presentasi. Ya kan lebih singkatnya kan seperti itu ya. Siapa suruh jadi narasumber hari ini ya Bu ya? Nggak apa-apa.
tapi dibantu dengan Ibu Kanit. Iya betul. Saling Ada ya. kolaborasi yang luar biasa. Kalau Sekali lebih mudah lagi, gua balik sendiri aja namanya terus di belakang. Tapi ketika ada masalah memang kita selalu berkolaborasi, Bu. Iya. Alhamdulillahnya ya di Samsat Pelahari itu seperti itu. Jadi walaupun ada masalah di Jasa Raharja pasti mengikut sertakan UPPD, mengikut sertakan kepolisian. jadi setia kawan banget yang bertiga ini ya. Harus saling membantu ya Bu ya. Oke. Jadi itu pertanyaan dari Mas Iwan juga, memang kita harus melampirkan identitas dari pemilik asal kendaraan kita supaya itu nanti bisa untuk mensinkronkan data-data dan juga informasi terkait kendaraan bermotor tersebut. Baik, nah ini sangat menarik sekali kita bahas ini ya. Nah kemudian Pak, terkait pajak nih, kita juga sering mendengar ya di masyarakat kita. Bayar pajak kendaraan kesan apa gerang? Nah, untuk apa sih Pak pajak kendaraan itu? Biar masyarakat kita tahu loh, fungsi dia bayar pajak itu apa yang dia nikmati, seperti itu. Oke, siap. Yang pertama mungkin slogan kami, Bu. Pajak Gasan Banua. Oke, jadi memang pajak ini itu pasti akan dikembalikan ke masyarakat untuk menikmatinya terkait dengan pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan mungkin kesejahteraan dan lainnya. Tapi mungkin yang perlu disampaikan, pajak ini memang kami provinsi yang memungut, tapi tetap ada bagi hasil ke kabupaten kota. Oke, jadi untuk pajak kendaraan bermotor itu memang untuk bagi hasilnya 70% ke provinsi, 30% ke kabupaten kota. Untuk biaya balik nama pun sama, 70% di provinsi, 30% ke kabupaten kota. Ada juga pajak bahan bakar. Provinsi ini memang kewenangan bukan dari Samsat, tapi di Badan Keuangan Daerah Provinsi induk kami. Itu 70% untuk kabupaten kota, provinsi 30%. Sama juga ada pajak air permukaan. Itu memang Samsat yang memungut di seksi pendapatan lainnya. Itu bagi hasilnya 50% untuk kabupaten kota dan 50% untuk provinsi. Dan juga ada pajak rokok. Itu bagi hasilnya 70% untuk kabupaten kota dan 30% untuk provinsi. Jadi pajak yang kami pungut bukan hanya untuk provinsi Kalimantan Selatan, tapi juga ada bagi hasilnya untuk kabupaten kota untuk pembangunan di wilayah tanah laut khususnya. Gitu. Nah, contohnya apa Pak yang baru dibangun ini, lapangan Pertasi baru ya? Lapangan Pertasi Kencana yang baru. Iya, betul. Dan alhamdulillah tahun ini kami dari provinsi tiap triwulan memang kami selalu melaporkan ke bupati terkait dengan bagi hasil. Dan memang untuk per triwulan itu kalau tidak salah kurang lebih 40 M. Per 3 bulan kami laporkan ini loh ada SK bagi hasil untuk kabupaten kota. Gitu. Terima kasih. Nah itu dia rekan dengar Tuntung Pandang FM. Jadi ketika Anda tertib bayar pajak, maka Anda membantu untuk kemajuan pembangunan khusus di Kabupaten Tanah Laut. Karena kita juga dapat hasil dari pembayaran pajak kita itu ya, khususnya untuk kendaraan bermotor. Jadi jangan dikira nih karena Samsat ini punya pemerintah provinsi, pajaknya pemerintah provinsi deh yang dapat, tapi dikembalikan juga kepada kita di daerah Pak ya, untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan seperti sekarang rekan dengar Tuntung Pandang kita sudah melihat di Tanah Laut begitu banyak kemajuan, begitu banyak sekali fasilitas-fasilitas publik yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, yang mana sekarang ini dulu anak-anak kalau mau main mini soccer ke Banjarbaru Bu, karena belum ada lapangan mini soccer di Tanah Laut. Sekarang sudah ada mini soccer di Hasan Basri ya. Kemudian lapangan Pertasi Kencana kita juga sekarang sudah bagus. Sudah kayak nonton Piala Dunia deh pokoknya gitu ya. Yang rumputnya warna-warni gitu kan, ada hijau muda, hijau tua, hijau muda, hijau tua gitu ya. Nah luar biasa sekali. Jadi kita semua juga turut menikmati. Bagaimana imbasnya kepada masyarakat? Di sekitar tempat-tempat pelayanan publik tadi juga masyarakat bisa berusaha di sana. Ada yang jualan, disediakan tempat juga. Ini juga mendongkrak perekonomian bagi masyarakat di Tanah Laut. Nah mungkin secara tidak langsung demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat semua bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan selama ini. Ya Bapak Ibu ya. Dan mari bersama-sama merawatnya. Mari bersama-sama merawatnya. Itu yang paling penting. Karena kan banyak yang sudah membangun usaha di sekitaran lokasi tersebut, namun kurang melakukan perawatan terhadap lokasi tersebut. Jadi kelihatannya
tidak baru lagi seperti itu loh Ibu loh. Banyak yang saya lihat sekarang itu kurangnya kesadaran masyarakat kita ya, baik saya mungkin ya Pak ya, mengenai kebersihan dari lingkungan sekitar tersebut. Begitu. Nanti ketika ditertibkan untuk kebersihan, Nah, marah. Harusnya itu adalah kewajiban, tidak perlu harus diingatkan lagi ya. Oke, nah ada satu hal juga yang cukup menarik untuk saya di Samsat ini tadi terkait Jasara Harja Pak. Harusnya memang ada narasumbernya Pak ya. Jasara Harja ini juga suatu hal yang mungkin masih belum banyak diketahui oleh masyarakat kita terkait asuransi kendaraan ini Pak. Biasanya ketika ada terjadi kecelakaan lalu lintas, maka Jasara Harja ini kita punya hak untuk asuransi kecelakaan seperti itu dari pajak yang kita bayar, seperti itu Pak ya? Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait asuransi yang didapatkan oleh pemilik kendaraan bermotor ketika dia tertib bayar pajak. Seperti itu. Siap, mungkin izin next time mungkin bisa dihadirkan lagi kita bertiga Bu ya. oh, Oke. bisa Pak. Iya, Janjian lagi Kak kita di sini nanti. Boleh, siap. Mungkin sedikit aja yang ulun ketahui. Jadi memang setiap pengendara yang memang Patuh pajak. patuh pajak yang terjadi laka, baik itu meninggal dunia, luka berat, yang dirawat di rumah sakit, itu dapat santunan. Untuk yang meninggal dunia itu kalau tidak salah 50 juta. Tapi memang ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Untuk luka berat pun sama, santunannya ada, maupun luka ringan. Jadi setiap pengendara yang memang terjadi laka dua yang tabrakan, kecuali laka tunggal itu tidak ditanggung oleh laka Jasara tunggal Harja. tidak ditanggung, Pak, ya? ditanggung. Oh, Iya. seperti itu. Yang memang ada kedua belah pihak, insya Allah itu akan ditanggung oleh PT Jasara Harja. Oke, nah jadi itu mungkin salah satu juga keuntungan yang didapatkan oleh pemilik kendaraan bermotor ketika dia tertib bayar pajak, karena di dalam pajak yang dia bayarkan di situ juga ada asuransi kecelakaan, Pak ya. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak tertib bayar pajak? Apakah dia juga bisa mendapatkan asuransi? Insya Allah bisa, tapi memang tetap Harus dibayar dulu ketertundaannya? Ya, Oke. memenuhi kewajibannya, setelah itu bisa dibayarkan preminya. Seperti yang disampaikan tadi ada ketentuannya ya Pak Ketentuannya. ya, Ketentuannya. ketentuannya. Di mana harus ada kendaraan yang terjadi laka lantas, harus ada pihak satu dan pihak duanya Iya. ini Bu, nggak bisa cuma satu orang. Iya, Ya jadi kan, tidak makanya bisa untuk disampaikan kecelakaan bahwa tunggal tidak bisa ya. nah, bahwa laka tunggal itu tidak diklaim asuransi oleh Jasara Harja. Walaupun seperti meninggal itu. dunia untuk laka tunggal Walaupun tetap meninggal tidak. dunia Ibu, Oh, tidak bisa. seperti itu. Beda ceritanya dengan tabrak lari. lari. Seperti itu. Kalau tabrak lari bisa diklaim asuransinya. Tapi untuk laka tunggal yang disebabkan oleh satu pihak saja, oleh diri sendiri, itu tidak bisa diklaim oleh asuransi dari Jasara Harja. Oh, seperti itu ya. Oke, nah jadi ayo rajin bayar pajak dan tertib supaya tidak numpuk-numpuk. Nanti kalau udah numpuk jadi males bayarnya Iya, karena betul banyak sekali. ya. Jadi tertib bayar pajak. Saya senang juga Pak, untuk pertama kalinya saya dapat WA kemarin dari Samsat. Ternyata saya lupa bayar pajak mobil saya. Iya. Sekarang udah ada pemberitahuan ketika sampai waktunya kita bayar pajak itu ada pemberitahuan. Mungkin ini langkah antisipasi dari Samsat ya untuk Ya. menghindari keterlambatan bayar pajak Betul bagi sekali. pemilik kendaraan bermotor. Baik, Mungkin- ada pertanyaan nih Pak. Apa yang harus dilakukan masyarakat Mbak tatkala saat operasi dan orang yang pajak kendaraan bermotornya mati terjaring operasi? Apakah langkah-langkah selanjutnya dilakukan pengendara tersebut dari Dian di Pelihari? Nah, kena razia nih Pak. Ternyata pajaknya mati. Terus gimana tuh? Harus bayar pajak dulu, Oh, ya. terus Menyelesaikannya kendaraannya bisa dulu. dikeluarkan gitu. Nah, Biasanya ini untuk terkait razia juga nih Bu Dewi nanti Iya. ya juga banyak nih. Apakah ketika kendaraan bermotor tersebut pajaknya mati juga kena tilang? Nah, itu juga perlu kita luruskan. Untuk kegiatan operasi Bu, Mm-mm. biasanya kita itu melibatkan instansi sebelah ya Pak ya. Jadi ketika ada operasi biasanya itu ada pihak kepolisian, ada Dishub juga, dan ada pihak dari UPPD Samsat. Di mana nih misalnya kendaraan A, Pak Imam, Pak Iwan. Pak Iwan, Nah. Pak Iwan ternyata beliau kendaraannya pajaknya mati. Di sini STNK-nya hidup ya Bu ya. Yang kita bilang pajaknya Pajaknya nggak- mati, iya, pajaknya pajak nggak tahunannya dibayar. mati. Otomatis pihak kepolisian yang melakukan peneguran akan memberitahu bahwa untuk segera melakukan pembayaran pajak karena di situ kita bawa pihak instansi sebelah itu orang UPPD dari pihak Samsat seperti itu. Apa tadi Bu selanjutnya?
Apakah kendaraan masyarakat apa yang boleh? harus masyarakat lakukan kalau ketika Langkah-langkahnya dia punya kendaraan itu tadi, kemudian STNK-nya mati gitu kan, terus dia kena razia, kena razia itu apakah kena tilang juga gitu? Kalau samsat, kalau STNK-nya yang mati Ibu, maka itu akan kita tilang. Ya. Itu akan kita tilang. Ah. Beda cerita dengan pajaknya yang mati. Yang- Jika pajaknya yang mati, kita akan menyarankan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah itu silakan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Seperti itu Ibu. Nah, kalau ditilang kendaraannya ditinggal nggak Bu? Atau dikasih surat tilang aja? Kalau ditilang kendaraannya ditinggal dong Bu. Oh gitu. Iya kan nggak ada STNK-nya. Jadi kalau selanjutnya Oh. misalnya nih kena tilang di Pelehari, Mm-mm. ternyata dia mau ke Banjarbaru. Di Banjarbaru ada operasi lagi nih, Mm-mm. ya kan Bu? Ketika dia dilakukan penilangan di Pelehari, ternyata STNK-nya mati, Mm-mm. tapi dia membawa SIM, Mm-mm. ya kan Ibu? Jadi SIM-nya yang kita tahan beserta STNK-nya, kendaraannya silakan dibawa. Oh, seperti itu. Seperti itu, harus ada barang bukti yang kita pegang, benar ya Oh Pak ya? iya. Tapi beda ceritanya ketika SIM-nya sudah mati, STNK-nya mati, otomatis kendaraannya yang kita tahan. Iya. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, Jadi dipastikan kelengkapan identitasnya dan keabsahan mengenai legalitas kendaraan tersebut. Seperti Oke. itu. baik, Mbak Dian atau Pak Dian, saya ini nggak ngerti ya. Dian namanya di sini. Jadi Saudara Dian, kalau kendaraan itu pajaknya mati, kemudian kena operasi, selama pajaknya tidak terbayarkan, maka dia berkewajiban untuk membayarkan pajak. Ya. Tetapi kalau STNK-nya mati, artinya platnya udah mati, nah maka kendaraannya ditahan dulu Bu ya. Ditilang. Jika tidak membawa SIM, Jika tidak membawa SIM. Iya. Jadi bisa jadi yang ditahan hanya SIM atau STNK-nya saja, kendaraannya boleh bawa gitu. Benar, Tapi iya. kalau nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ya kendaraannya dong yang ditinggal ya. Harus ada yang ditinggal gitu. Oke, nah jadi kalau cuman pajaknya yang tidak dibayar, setelah dilakukan pembayaran pajak bisa melanjutkan bisa kegiatan melanjutkan. selanjutnya. Nah, untuk proses pembayaran pajaknya sendiri Pak Dimas, apakah bisa langsung ketika dia dapat surat tilang, kemudian dia bisa langsung transfer lewat ATM misalnya, atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dia bisa menyelesaikan proses itu seperti apa? Biasanya memang kalau memang saat get razia dengan gabungan, dengan pihak kepolisian, dengan Disub Bu ya, Iya, benar. itu memang kami siapkan samsat keliling Oh, seperti di itu. lokasi razia itu. Jadi memang jika pajaknya mati, kita arahkan untuk membayar pajaknya. Setelah itu bisa melakukan kegiatan lagi. Nah, apabila udah selesai dibayar, udah Iya, lewat aja kalau lewat gitu aja. ya. Hari itu Iya, jadi kok Bu, hari itu nggak jadi sampai langsung. sejam Bu, enggak. Yang penting ada 5 uangnya menit Bu ya. selesai. Yang Iya. penting ada bawa duit nih. Iya. Nanti kendalanya, mau ke pasar nggak bawa duit, ternyata buat bayar pajak. Nah, gitu. Nah. Oke, tetapi sudah ada solusi yang cukup melayani. Kita berpihak. antisipasi Bu. Antisipasi. Antisipasi. Jadi kalau nggak bayar pajak, oh sini loh sudah ada bayarannya Iya. gitu ya. Termasuk untuk kendaraan roda 6 yang kirnya mati ya kan Pak. Iya. Makanya kita mengikut sertakan pihak Dishub. Dishub. Oke. Jadi di situ Iya. dia bisa langsung menghidupi kirnya. Iya, karena untuk kendaraan angkutan biasanya Barang. dia harus memiliki kir ya. Oke, selain dari kendaraan umum. Iya. Nah, Bu Dian itu tadi jawabannya. Mudah-mudahan Bu Dian cukup puas dengan jawaban dari kami, dan jangan lupa untuk bayar pajak ya Bu Dian ya, biar nggak kena razia polisi nanti. Dari kacamata Samsat sendiri Pak, bagaimana data kepatuhan untuk tanah laut ini? Data kepatuhan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor Pak di tanah laut. 2023 lah. 2022 lah, Ya, 2023 belum. Ya. Baru Februari. Alhamdulillah dibandingkan 2021 tingkat kepatuhannya semakin meningkat. Kita ranking ya Pak kemarin ya. Dan memang untuk pajak kendaraan bermotor itu dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi itu kami bisa realisasi 110%. Alhamdulillah. Dan itu terbaik nomor 1 se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Luar Dan biasa itu menunjukkan sekali. bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di tanah laut semakin meningkat. Yang kedua memang diharapkan untuk wajib pajak nanti memang setiap petugas kita akan menyediakan nomor HP. Karena apa? Yang Ibu sampaikan tadi. Jadi 1 bulan sebelum masa lakunya habis, itu akan kami WA untuk mengingatkan wajib pajak bahwa pajaknya akan segera mati dan harap untuk segera melakukan pembayaran pajak. Iya, ada agar pengingat, agar tidak ditilang dan juga mungkin nanti agar tidak dihapuskan dari sistem. dari sistem. Iya, itu. Nah,
Kurang apa lagi coba pemerintah ini ya. Udah kasih waktu sampai 7 tahun Bu ya. Mau bayar pajak diingetin, masih nggak bayar pajak juga, keterlaluan Anda ya. Baik, rekan dengar Tentung Pandang FM sangat menarik sekali terkait pajak kendaraan bermotor ini dan tentunya seperti disampaikan Pak Dimas tadi di Tanah Laut untuk kepatuhan bayar pajaknya luar biasa Pak ya. Udah sampai pada angka 110% dari target 100% harusnya. Iya, untuk realisasi. Apakah ada reward Pak ke depannya nanti nih dari Samsat nih untuk masyarakat yang tertib bayar pajak? Mungkin rencana ke depan buat Samsat gitu kan, biar mancing-mancing masyarakat kita untuk tertib bayar pajak gitu. Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun Anda tertib bayar pajak gitu kan, nggak pernah telat dari tanggalnya, bahkan bayar duluan dari tanggalnya, nanti ada reward bonus 1 tahun nggak bayar pajak itu misalnya Pak. Dapat sepeda juga. Iya, atau dapat sepeda gitu, atau sekali-sekali dari Samsat mungkin ada hadiah-hadiah yang mau dikasih buat masyarakat. Mungkin akan didiskusikan ya Pak ya. Ini sebagai salah satu bentuk dari masyarakat menikmati hasil pajak mereka juga Pak mungkin ke depannya ya. Mudah-mudahan Bu ya. Nanti kalau terrealisasi jangan lupa saya Pak ya. Kayaknya idenya dari saya deh hari ini. Pemberi ya. Iya, pamrih dong sekarang. Siapa tahu dapat bonus bayar pajak tahun kan. Lumayan. Pak Adi, saya ke tenis lagi nih. Saya terakhir mungkin. Kalau motor yang nggak dibayar itu pajaknya lebih dari 10 tahun ya. Karena ini sebuah mobil antik. Mobil antik dan mobil ini mangkrak beberapa tahun tapi ingin diaktifkan kembali, apakah ini surat-suratnya nggak ada lagi nih? Apakah yang harus dilakukan oleh pemilik ini? Untuk kendaraan yang sudah dihapuskan dari sistem. Mobil ini mangkrak puluhan tahun depan rumah tapi mereka ingin namanya mobil antik kan dan ini ekonomisnya juga tinggi. Jadi pengen menghidupkan kembali dan mereka memperbaiki lagi dan hidup. Jadi bagaimana untuk mengurus surat-suratnya ini? Mungkin nanti ditambahkan dengan Ibu Kanet. Yang pertama yang pasti harus ada buku pemilik kendaraan. Kepemilikan, karena kita juga ini mobil siapa ini antik. BPKB-nya ya Pak ya. Itu harus ada. Walaupun sudah dihapuskan di sistem ya, tetapi BPKB-nya itu tetap harus dijadikan bukti nanti ketika kalau mau. sudah dihapuskan sistem, nggak bisa lagi Bu. Oh tidak bisa Pak ya? Bisa lagi ya. Tapi sebelum dihapuskan sistem, ini kan masih tahap sosialisasi. Ya jadi diharapkan untuk memang pemilik kendaraan yang Mobil pajaknya antik. mati, ya STNK-nya mati, mobil antik, untuk segera melaksanakan kewajibannya. Jadi masih dalam tahap sosialisasi ini masih bisa Pak ya? Masih bisa, ya. Takutnya nanti udah benar-benar dilaksanakan ya kan Ibu. Untuk Keburu dihapus ya Pak ya. Untuk deadline-nya sendiri kapan nih Pak diberlakukannya untuk yang penghapusan dari sistem ini? Kalau deadline mungkin kita menunggu petunjuk teknis, tapi yang pasti kita akan menyampaikan dulu surat pemberitahuan selama 3 kali yang disampaikan Ibu Kanit, setelah itu baru kita laksanakan penghapusan. Maksud saya gini, apakah untuk penghapusan ini sekarang sudah dilaksanakan? Maksudnya ketika sudah ada yang mati 7 tahun tadi langsung dihapuskan gitu, ataukah ini masih tahap sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat? Jadi walaupun masih ada yang mati 7 tahun masih belum dihapuskan gitu. Iya. Masih sosialisasi. Sosialisasi. Iya. Tapi untuk berlakunya kapan dihapuskan masih belum. Kemungkinan tahun ini. Pasti akan dilaksanakan ya Pak ya. Jadi kan untuk menghindari ini, untuk menghindari komplain dari masyarakat, kita sebisa mungkin sosialisasi. Untuk menyiarkannya. Karena kalau sudah dia terhapus dari sistem itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Bu. Jadi status kendaraannya seperti apa tuh Pak kalau udah dihapusin? Ya bodong Bu. Ya bodong ya. Oh, dijual kiloan aja kali ya. Ya pergi ke sawah aja. Under deal-nya. Ke sawah aja. Ke warung ya Pak ya. Oh seperti itu. Jadi memang sudah tidak bisa dibikinkan identitas baru untuk kendaraan yang sudah terhapus dari sistem. Nah, perlu juga nih Pak mungkin masyarakat mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari pemerintah itu mengadakan cara seperti ini. Apakah untuk mengurangi angka atau jumlah kendaraan bermotor atau mungkin untuk hal-hal lainnya Pak? Yang pasti amanat undang-undang Bu. Amanat undang-undang yang menyatakan bahwa di pasal 74 itu kendaraan yang masa lakunya habis STNK-nya plus 2 tahun nggak bayar pajak itu akan dihapuskan dan kita sebagai aparatur pemerintah melaksanakan amanat dari undang-undang. Oke. Dan amanat undang-undang juga bagi setiap kendaraan bermotor harus memiliki identitas, Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi buat yang nggak punya identitas sama aja. Kita hidup di dunia kalau nggak punya nama gimana, gitu kan? Meninggal jadinya. Oke. Nah, baik rekan dengar Tentung Pandang FM, cukup seru pembicaraan kita di pagi hari ini dan tentunya kita udah ada kontrak tadi sama Pak Dimas dan Bu Dewi untuk next kita bawa lagi dari Jasara Harja ya, supaya 3 serangkaiannya lengkap
nanti. Oke, nanti kita bisa jadwalkan ulang untuk sosialisasi terkait perpajakan kendaraan ini untuk hal-hal yang lebih spesifik lagi mungkin Pak kepada masyarakat kita. Baik, karena waktu keterbatasan kita di pagi hari ini, sebelum kita akhiri inspirasi pagi kita ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan baik dari Bu Dewi ataupun juga Pak Dimas, silahkan. Silakan Pak Dimas. Closing statement mungkin terkait yang tadi, pajak yang Ibu Bapak bayarkan itu untuk membangun Ganua. Jadi memang bukan untuk membangun provinsi aja, tapi juga untuk wilayah tanah laut. Jadi dengan sadar membayar pajak, berarti Anda juga sadar akan meningkatkan perekonomian di wilayah tanah laut. Terima kasih. Oke, silahkan Bu Dewi. Tertib pajak sama dengan tertib diri sendiri ya Pak ya. Itu Bu dari saya. Betul. Jangan lupa tertib pajak biar nggak ditilang Bu Dewi gitu ya. Oke, baik rekan-rekan Tuntung Pandang FM, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia sekali stay tune bersama kami di 102,3 MHz, dan tentunya Radio Tuntung Pandang FM selalu akan menghadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda, tentunya juga dengan narasumber-narasumber yang terpercaya di dalam program Inspirasi Pagi maupun di Tanah Laut Menyapa. Terima kasih buat yang sudah berkontribusi, dan tentunya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini yang telah memberikan sosialisasi terkait perpajakan kendaraan bermotor ini kepada masyarakat kita. Dan kita berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat kita akan bertambah wawasannya, akan bertambah juga informasi-informasi yang dimilikinya, sehingga ke depannya kendaraan bermotornya lebih tertib pajak lagi, dan tentunya pembangunan di Kabupaten Tanah Laut akan semakin meningkat, yang berimbas kepada semakin sejahteranya masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Amin.